subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video kita kali ini akan membahas materi PPKN kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab 6 mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita ke materi, silahkan dilihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Ada 4, bisa dibaca sendiri. Untuk indikator pencapaian kompetensi juga bisa kalian baca sendiri. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Untuk yang poin A, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan foto dari pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Tentunya kalian juga sudah memahami bagaimana perjuangan Indonesia hingga bisa sampai merdeka. Sebelum terjadi proklamasi, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi. Tapi yang jelas, proklamasi kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan tentunya sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari negara lain. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang pertama, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dengan adanya proklamasi juga, maka artinya berlaku hukum nasional Indonesia dan tidak berlaku lagi hukum kolonial. Yang ketiga merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat atau pembangunan. Selanjutnya, pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Artinya, daerah yang meliputi daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya atau otonomi namanya untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi, dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Nah, pemberian otonomi seperti ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seperti pada gambar ini, merupakan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah daerah kepada masyarakat. Jadi, berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, itu kemudian diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia memiliki 34 provinsi dan setiap provinsi masih dibagi lagi menjadi pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Nah, setiap pemerintah daerah tersebut memiliki kewenangannya masing-masing untuk mengatur daerahnya. Selanjutnya, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara saat ini. Artinya, setiap daerah punya peran yang penting dalam perjuangan kemerdekaan dan dalam mengisi kemerdekaan. Mari kita lihat dulu dalam perjuangan kemerdekaan. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Selama penjajahan Belanda, banyak perlawanan, antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyak Dien, ini foto beliau. Kemudian perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan, rakyat melawan penjajah dipimpin oleh Pangeran Antasari. Dan perlawanan Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin. Ini merupakan contoh saja karena setiap daerah memiliki tokoh masing-masing yang begitu banyak dalam melawan penjajahan pada saat itu. Kemudian setelah itu berlanjutlah perjuangan merebut kemerdekaan yang awalnya melalui fisik berubah strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Sebelumnya bersifat fisik kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Nah, pada saat perjuangan inilah berdiri organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Kemudian juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, kemudian juga ada Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Artinya pada saat itu juga daerah memiliki peranan yang penting. Kemudian setelah itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Jadi ini setelah adanya proklamasi. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, kemudian juga ada Bandung Lautan Api, Perang Gerilya, pertempuran 10 November, dan peristiwa yang lainnya. Ini merupakan foto Kolonel Sudirman dalam memimpin Palagan Ambarawa. Kalau ini adalah foto Bung Tomo dalam memimpin Perang Surabaya tanggal 10 November 1945. Itulah peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kemudian selanjutnya peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Kita lihat ada beberapa peranan. Yang pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, kemudian memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah, kemudian juga tentunya melaksanakan pembangunan nasional, dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sebagai contoh di sini pembangunan jalan di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan untuk mendukung kemajuan daerah. Artinya pada saat ini peran daerah lebih kepada pembangunan nasional, kemudian memajukan masyarakatnya dan meningkatkan kesejahteraan setiap rakyatnya. Itulah tadi perjuangan saat memperjuangkan kemerdekaan dan perjuangan saat ini yang dilakukan oleh setiap daerah di Indonesia.
Tentunya setiap daerah memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan sikap yang harus kita hindari, yaitu sikap etnosentrisme. Apa itu? Sikap etnosentrisme yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah. Ini harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena sikap ini dalam kehidupan akan menimbulkan banyak dampak negatif. Cirinya seperti apa? Seperti contohnya sikap mengutamakan kelompok daerahnya. Kalau memilih pemimpin atas dasar asal daerahnya, kemudian memaksakan budaya daerah kepada orang lain, kerusuhan antar penonton sepak bola karena berbeda daerah misalnya, atau bahkan sering terjadi juga kerusuhan antar warga dalam masyarakat. Ini ditandai atau diawali dengan adanya sikap etnosentris sehingga menimbulkan dampak yang negatif tadi. Sehingga kita sebagai warga Indonesia harus menghindari sikap etnosentrisme ini. Itulah materi kita kali ini mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.